Nah, misi yang dalam rangka menjalankan visi tersebut, pertama, menjaga integritas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi melalui taat pada aturan, memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar aturan dan menerima sanksi apabila ada pelanggaran, dan menjadi contoh bagi hakim serta pegawai di lingkungan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, menguatkan kemandirian hakim Mahkamah Konstitusi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas putusan, mudah dipahami, dapat dilaksanakan, menjadi solusi bagi bangsa dan negara, dan tidak menimbulkan kontroversi. Yang keempat, menciptakan peradilan yang transparan. Berikut rekomendasi, barangkali ini poin-poin yang diharapkan untuk bisa dilakukan. Pertama adalah penyempurnaan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya kan beracara di Mahkamah Konstitusi tidak beda dengan beracara di lembaga peradilan lain. Kita sudah siapkan KUHAP, kita juga punya hukum acara perdata. Maka mestinya di Mahkamah Konstitusi juga peraturan MK yang sekarang menjadi hukum acara internal itu perlu diangkat pada level undang-undang, baik itu undang-undang tersendiri maupun undang-undang yang menjadi bagian dari undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini tentunya akan menjadi tugas dari DPR dan pemerintah untuk memikirkan ini. Yang kedua, sosialisasi terkait atau apa yang saya katakan pendidikan kewarganegaraan, bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi itu sangat penting untuk menjaga nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran dasar yang ada dalam undang-undang dasar. Tetapi perlu juga disosialisasikan, dipahami oleh publik bahwa Mahkamah Konstitusi bukan sebagai lembaga alternatif pembentuk undang-undang. Atau kalau kita melihat dari sistem bikameral, seolah-olah kalau undang-undang tidak selesai di kamar pertama di DPR terus dibawa ke kamar berikutnya. Nah, ini saya kira yang perlu disosialisasikan. Sekali lagi, ini soal pemahaman tentang Mahkamah Konstitusi. Karena beberapa kali saya mendampingi anggota dewan yang terhormat di Mahkamah Konstitusi, selalu ada pandangan ahli-ahli yang mengatakan bahwa ya kalau nanti tidak selesai di DPR, kita berikan masukan melalui meaningful public participation tidak terpenuhi, ya udah kita lanjut ke MK saja, artinya kita tunggu di MK. Nah, slogan-slogan seperti ini selalu muncul dalam sidang-sidang di MK, karena seolah-olah kalau tidak puas di DPR itu semua masalah terus dibawa ke MK, padahal otoritas atau kewenangan MK itu pada level yang bisa juga berbeda antara kebijakan-kebijakan politik hukum yang ada di DPR dan pemerintah, dan juga apa yang menjadi kewenangan MK yang bicara dari sisi konstitusionalitasnya. Yang berikutnya adalah perlu juga, memang sekarang dalam sidang-sidang di MK sudah ada semacam dismissal proses ya, agar dalam perkara pengujian undang-undang tidak perlu semua undang-undang dilanjutkan pengujiannya atau pemeriksaannya di Mahkamah Konstitusi, maka itu dipertegas dalam apa yang kita sebut dengan dismissal proses. Memang selama ini sudah ada praktek di Mahkamah Konstitusi, tetapi perlu dipertegas agar juga diketahui oleh DPR, karena selama ini juga ada beberapa putusan MK yang kemudian DPR tidak tahu atau pemerintah tidak tahu. Nah, ini yang kadang-kadang perlu dibuka ke depan lebih baik lagi. Yang berikutnya adalah perlu ada formulasi yang menggambarkan. Nah, ini mungkin sedikit saya memasuki materi uji formil ya. Perlu ada formulasi yang menggambarkan kualitas atau gradasi pelanggaran proses pembentukan undang-undang, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia atau konstitusi sampai dengan kesepakatan di alat kelengkapan dewan yang ditugaskan membahas rancangan undang-undang. Pimpinan dan anggota Dewan Komisi 3 yang saya hormati, saya kira di sini banyak kuasa hukum ya. Jadi kadang-kadang kita kalau berhadapan dengan pengujian secara formil, itu kita dihadapkan dengan pelanggaran yang mendasar tentang pembentukan undang-undang di dalam
dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45, pasal 20 atau pasal 5 dengan hal-hal teknis yang seharusnya disepakati di komisi yang membahas suatu undang-undang. Jadi seolah-olah levelingnya itu sama. Jadi ke depan barangkali perlu diformulasikan bahwa untuk pengujian atau pelanggaran secara formil itu ada tingkatannya. Kalau memang kita melanggar misalnya pasal 5 atau pasal 20 ayat 2 misalnya, saya kira itu memang akan berdampak pada cacatnya suatu undang-undang. Tetapi kalau proses dinamika politik yang ada di DPR terus itu menjadi acuan untuk pengujian, saya kira ini perlu ditinjau kembali supaya bisa memberikan kepastian kepada publik mana memang yang disebut dengan pelanggaran formil undang-undang, pembentukan undang, dan mana memang pelanggaran-pelanggaran yang bahkan bersifat administratif yang tidak perlu sampai membatalkan suatu undang-undang secara formil. Lanjut, saya kira demikian Bapak Ketua, pimpinan dan semua anggota Dewan Komisi 3 yang sangat saya hormati. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan untuk dilanjutkan acara. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.